Udah pasti jalan buntu. Aku udah bunuh orang, aku bunuh orang. Aku bunuh orang, Angkian aku bunuh orang Angkian, aku bunuh Ankian orang. kamu gak bunuh orang Ankian. Ankian kamu gak bunuh orang. Aku bunuh orang. Bunuh orang, bunuh orang. Dengerin aku yang bunuh orang itu, aku bukan kamu. Kamu gak bunuh orang tahu gak? Tunggu di sini jangan pergi. Dengerin aku baik-baik. Sekarang kamu pergi ke toilet depan untuk istirahat. Ingat jangan kasih tahu orang kalau kamu baru balik. Jangan kasih tahu orang kalau kamu udah keluar. Anggap aja kejadian hari ini gak pernah terjadi. Gak lihat apa-apa aku juga gak pernah kesini. Kamu gak bunuh orang tahu gak? Ah, Gimana persiapan buat acara festival hantu? Egong udah buru-buru suruh orang dari Departemen Dalam Negeri untuk persiapan upacara hari itu. Dan orang-orang dari berbagai istana juga sibuk bikin persembahan. Jangan khawatir Nyonya, Egong selalu bisa diandalkan. Ada kabar waktu Chen udah hampir tiba. Orang dari Zhongcui Palace sampai sekarang belum datang untuk memberi salam. Eluoli ini kerjanya semakin gak karuan. Salam hormat Nyonya. Nyonya tolong panggil Eluoli ke istana. Nyonya Wang Fushou baru aja lapor. Bilang udah cari seharian tapi gak nemu Egong. Ah, Eluoli hilang apa hubungannya sama kita? Iya apa hubungannya sama kita? Menurutku nanya-nanya itu cuma bohong sebenarnya mau nakutin kita. Biar kita malu. Oh ya kenapa Egong gak ada? Ah aku gak tahu cuma tahu orang dari ruang bersih. Udah cari dia seharian siapa tuh Luoli. Pasti keluar istana buat main judi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukan aku dengar di kantor polisi gerbang Donghua. Gerbang Sihua udah ditanya gak ada catatan dia keluar istana. Iya dia cuma sampai ke gerbang Shenwu kita kemarin. Semua orang tahu. Apa yang aneh ini semua salahku. Kalau aja aku ngerti aturan. Gak akan bikin Egong marah. Gak akan ada banyak masalah ini yang bikin kalian repot. Maaf ya kakak. Gak ada hubungannya sama kamu ini, semua salah ruang bersih. Para pejabat dalam negeri itu memang tidak suka. Setiap kali keluar masuk gerbang kota harus memberi kami hadiah. Jelas memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi bukan urusanmu. Tidak bisa bilang begitu bagaimana bisa kamu yang pertama kali menyinggung para Kasim itu. Cepat atau lambat pasti akan membawa sial untukmu. Serius nih. Kemarin benar-benar semalaman tidak melihatmu. Ngomong-ngomong juga benar ya. Apakah benar kamu yang membuat Gonggong hilang? Kamu hahaha kemarin semalaman aku bersama kakak. Kami awalnya bersama berpatroli di menara kota. Tapi setelah selesai jaga aku dan kakak terlalu lelah. Tidur di menara kota benarkan. Buat apa bohong? Untung aku cepat menolongmu. Kalau tidak kamu tidak bisa membuktikan dirimu bersih. Gonggong yang baik-baik saja tiba-tiba hilang dia, ada apa sakit kepala demam? Kalau ada apa-apa kamu yang paling dicurigai. Kamu juga. Kemarin setelah selesai patroli, kamu pergi kemana sendirian?
Aku ke kamar kecil, kamu bohong. Kemarin aku sudah tidur sebelum jam hai. Bangun sudah jam Z. Kamu ke kamar kecil 2 jam banyak ya. Ya aku makan yang tidak enak sampai diare. Kamu makan yang tidak enak pantas pagi ini, wajahmu pucat. Tidak bersemangat. Tapi kalau bilang diare tidak ada yang percaya. Begini saja bilang kemarin bersama, aku biar tidak repot. Bibi. Sudah suntikan terakhir harus bagaimana? Oh, ganti yang baru saja. Selalu tidak fokus. Apakah memikirkan soal Egonggong? Serius, Egonggong sudah 2 hari tidak terlihat. Tidak tahu sakit apa. Ah, mana ada sakit. Aku dengar dia diam-diam keluar dari istana. Itu berarti kabur ya? Zilan sudah pulang begitu cepat. Bukannya kamu mengantar Nona ke Yongshou Gong? Katanya Rufein Yang karena ingin menyelidiki soal Egonggong. Membuatnya tidak mood menikmati bunga. Ada kabar tentang Egonggong? Baichan bilang sudah bertanya. Semua orang di istana bilang tidak ada petunjuk. Sial. Zilan, para nona di sini kenapa teriak-teriak? Baru saja aku pulang dengan Nona Yuing. Lupa memeriksa baskom air. Kenapa begini, kamu lupa memantulkan air di baskom? Aduh, gimana nih? Cepat pantulkan airnya. Ada nggak? Ada nggak, lihat jelas dong, untung nggak ada. Untung nggak bawa hantu pulang. Kalian jangan nakut-nakutin diri sendiri, jangan bilang begitu. Ah, nyonya kecil, lebih baik percaya ada, daripada percaya nggak ada. Apalagi di istana banyak pantangan soal hantu. Sekarang hampir Zongyuan pintu hantu terbuka lebar. Nanti arwah gentayangan kemana-mana. Kalau tidak sengaja dibawa pulang bahaya. Ya, aturan ini sangat diperhatikan di istana. Selain masuk keluar harus memantulkan air di baskom. Lihat ada nggak bawa barang kotor. Jalan jangan sembarangan menoleh. Kalau kehilangan sesuatu jangan cari. Jangan ngomong lagi. Kalian ngomong sembarangan bikin nyonya kecil takut. Cepat kerja, Bu. Xiao Linzi menghadap para nyonya kecil. Lin Gonggong. Apa ada urusan sampai harus cari kami? Apa Rufein yang mau memanggilku? Niang mau memanggil An Qian. Ini hadiah dari Niang untukmu. Kenapa wajahmu berubah takut? Ini bukan kain untuk mati. Ini shawl untuk merayakan kepulanganmu. Kenapa masih nggak senang? Pasti kamu khawatir karena beberapa hari ini nggak lihat Egonggong. Takut suamimu nggak ada lagi. Kalau begitu nggak ada yang bisa bersama kamu selamanya. Niang. An Qian selalu bertanya pada diri sendiri di istana menjalankan tugas dengan baik. Tidak pernah khawatir untuk diri sendiri sedikit pun. Khawatir untuk nyonya dulu baru senang untuk nyonya. Hanya berharap suatu hari bisa pulang ke kampung. Hidup biasa dengan keluarga sendiri. Menjadi orang biasa. An Qian tahu diri nggak bisa membantu Niang. Apalagi berusaha untuk Niang. An Qian hanya mohon Niang kasihan nyawa hina ini. Kalau kamu benar-benar nggak pernah terlibat, mungkin aku masih bisa menjagamu. Tapi kamu bantu Suantian dan kawan-kawannya atau enggak? Kamu sendiri yang tahu. Masuk ke dalam situasi ini, pasti nggak bisa keluar dengan mudah. Aku akan memberitahumu sekarang. Bahkan tanpa Elwoli. Aku tetap akan memilihkan seorang suami untukmu, untuk menikah. Tapi apakah dia akan sebaik Elwoli? Aku tidak bisa menjamin. Ingat baik-baik apa yang aku katakan padamu hari ini.